Perpustakaan Acitya Raditya Pustaka SMA Negeri 1 Rongkong. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang inovasi saya di era digital untuk mendukung layanan promosi perpustakaan, yaitu dengan layanan SLIP. Layanan SLIP merupakan singkatan dari Smart Library Promotion. Layanan SLIP ini merupakan layanan promosi perpustakaan. Dengan layanan ini, pengelola perpustakaan dapat dengan mudah mengemas informasi untuk disampaikan ke pemustaka, sehingga pemustaka akan mendapatkan suatu informasi yang menarik, mudah dipahami, dan akurat. SLIP ini adalah kegiatan untuk mengemas suatu informasi menjadi informasi dalam bentuk yang lebih menarik, mudah dipahami, dan efisien. Hasil dari SLIP dapat berbentuk konten sosial media seperti poster, flyer, mading, dan lain sebagainya. Mengapa saya memilih aplikasi SLIP atau layanan SLIP? Karena saya terinspirasi dengan banyaknya aplikasi AI yang menawarkan kemudahan dalam mengoperasikannya, serta dapat diakses secara gratis. Selain itu, saya melihat banyaknya anak-anak saat ini yang lebih tertarik dengan video pendek dibanding dengan bacaan atau video panjang. Tren tersebut membuat jumlah kunjung dan pinjam di perpustakaan belum meningkat. Layanan SLIP dimaksud sebagai media promosi layanan perpustakaan sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjung dan juga minat baca bagi seluruh warga sekolah. Sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan SLIP, saya akan menjelaskan tentang geografis perpustakaan Acitya Raditya Pustaka SMA Negeri 1 Rongkop. Perpustakaan Acitya Raditya Pustaka SMA Negeri 1 Rongkop berada dalam instansi SMA Negeri 1 Rongkop yang terletak di Jalan Sadeng nomor 25, Kelurahan Semugih, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya berada di bagian selatan Gunung Kidul yang dikenal dengan bentang alam perbukitan karst dan topografi yang berbukit-bukit, serta berada di jalur perbatasan dengan Jawa Tengah. Peserta didik di SMA Negeri 1 Rongkop berjumlah 387 peserta didik, tenaga pengajar sebanyak 27 orang, tenaga kependidikan berjumlah 7 orang, dan tenaga outsourcing sebanyak 5 orang, sehingga total jumlah pemustaka yang harus dilayani kebutuhan informasinya oleh perpustakaan SMA Negeri 1 Rongkop sebanyak 426 orang. Melihat banyaknya pemustaka yang harus dilayani oleh perpustakaan, ini merupakan sebuah tantangan kepada saya untuk melayani beragamnya kebutuhan informasi pemustaka tersebut. Apalagi di era saat ini, di mana teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat, serta arus informasi yang berjalan dengan sangat cepat, sehingga kita sulit untuk memilih dan memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar, atau hoax. Karena hal tersebut, perpustakaan dituntut untuk terus meningkatkan inovasi dalam promosi layanan perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat memberikan layanan informasi yang maksimal bagi pemustaka. Maka lahirlah inovasi SLIP ini, yang dimana layanan ini berfokus untuk membuat suatu informasi menjadi bentuk yang menarik dan mudah dipahami oleh pemustaka. Produk SLIP dibuat dalam bentuk poster atau flyer, kemudian menjadi konten di media sosial. Selain itu, poster atau flyer juga dapat diletakkan di tempat yang mudah dilihat oleh pemustaka. Salah satunya yaitu di space samping rak-rak buku yang masih kosong dan gampang dilihat oleh pemustaka. Poster atau flyer dibuat dengan semenarik mungkin, sehingga pemustaka tertarik untuk melihat dan membacanya. Poster atau flyer berisi tentang informasi tertentu, seperti kata-kata motivasi, sinopsis dari sebuah buku, atau informasi-informasi yang sedang viral, dan bahkan kegiatan yang hendak atau telah berjalan dapat kita jadikan konten sebagai promosi perpustakaan. Produk yang merupakan hasil dari pembuatan konten inilah yang nantinya akan kita upload ke media sosial Instagram. Kenapa saya memilih Instagram? Karena Instagram jangkauannya luas, dan pastinya peserta didik zaman sekarang kebanyakan sudah memiliki akun Instagram dibandingkan dengan media sosial yang lain.
Banyaknya jenis konten ini bertujuan untuk menangani beragamnya kebutuhan akan informasi pemustaka. Ide jenis konten ini tidak hanya berasal dari ide pengelola perpustakaan sekolah, tetapi ada masukan-masukan dari ide pemustaka, baik itu guru maupun siswa, sehingga konten yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Sebelum kita membuat konten, terlebih dahulu kita dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan yang digunakan sebagai tema dari sebuah konten. Data tersebut bisa berasal dari sumber informasi di dalam sebuah buku, website terpercaya yang ada di internet, sumber informasi lain yang tentunya harus kita pilih sumber yang akurat dan akuntabel, atau bahkan hanya sekedar motivasi untuk dijadikan konten promosi perpustakaan. Langkah selanjutnya yaitu kita mendesain konten. Konten ini kita desain agar informasi tersebut menjadi produk yang lebih menarik dan mudah untuk dipahami oleh pemustaka. Pembuatan konten dalam bentuk gambar bisa menggunakan aplikasi Canva, sehingga gambar yang dihasilkan akan lebih menarik dan estetik. Sedangkan untuk pembuatan teks atau strategi konten bisa menggunakan ChatGPT atau Google Gemini, sehingga dalam membuat caption atau skrip gambar maupun video konten lebih cepat dan mudah, dan tentunya dapat menyesuaikan format bahasa yang kita inginkan. Untuk promosi layanan perpustakaan dalam bentuk video pendek dapat mengedit menggunakan aplikasi CapCut. Sedangkan membuat video baru dengan bantuan AI, kita bisa memakai bantuan AI in Video atau Autoshot.ai. Dengan informasi yang dihasilkan dari slip ini, membuat informasi menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami oleh pemustaka. Kegiatan ini secara tidak langsung akan meningkatkan keingintahuan pemustaka, sehingga mereka berusaha untuk mencari lebih banyak informasi yang telah diberikan dengan datang ke perpustakaan dan membaca koleksi perpustakaan. Oleh karena itu, di era digital ini perlunya suatu informasi dikemas dengan menarik dahulu sebelum disampaikan ke pemustaka, agar pemustaka akan menjadi lebih tertarik untuk membacanya, apalagi pemustaka yang kita maksud adalah Gen Z. Jika tantangan kita adalah menghadapi Gen Z yang mempunyai karakter utama sebagai digital native, atau terbiasa dengan teknologi sejak lahir, bahkan dibilang kecanduan layar dan menyukai informasi instan yang cepat dan langsung untuk dibaca, maka jawabannya adalah bukan melawan teknologi tersebut, melainkan merangkul teknologi dengan bijak. Seperti pada aksi ini, yaitu memanfaatkan teknologi untuk menyajikan informasi kepada mereka. Sekian video tentang inovasi Slip atau Smart Library Promotion yang merupakan bagian dari layanan perpustakaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan dapat meningkatkan literasi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.